semuanya, perkenalkan saya Anissa Divani dengan NIM 6425079 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Kali ini saya akan membawakan hasil dari artikel yang saya buat yang berjudul Generasi Muda Garda Terdepan Integritas Membangun Negeri Tanpa Korupsi. Saat kita membuka media sosial hari ini, kita disuguhkan oleh pemandangan yang memprihatinkan. Kasus korupsi di mana-mana. Realita pahitnya adalah korupsi di Indonesia bukan lagi sekedar pelanggaran hukum biasa, melainkan telah dirumus ke dalam kehidupan sosial, merusak cara berpikir dan mengakar pada kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat kita. Kita sering bertanya, mengapa korupsi terus terjadi? Di dunia profesional maupun pemerintahan, para pelakunya seringkali terjebak dalam dilema etika. Ada konflik batin yang berat ketika kewajiban saling bertentangan. Misalnya, ketika ada tekanan kuat dari atasan ataupun pengaruh buruk dari pihak eksternal. Tekanan inilah yang perlahan meruntuhkan moralitas dan profesionalisme. Lalu, di mana posisi kita sebagai mahasiswa perguruan tinggi harus hadir sebagai tabak intelektual. Kampus bukan hanya tempat mencari nilai atau mengejar gelar, melainkan sebuah forum sakral untuk membentuk watak, menanamkan pola pikir, dan melahirkan perilaku anti korupsi langsung dari bangku perkuliahan. Kita adalah jembatan penting yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah untuk membumikan pendidikan anti korupsi ini. Setelah itu, bagaimana strategi kita untuk membangun integritas generasi muda? Fondasi utamanya adalah nilai humanis. Nilai humanis ini berpusat pada rasa kemanusiaan. Secara individual, nilai ini akan mendorong karakter kepribadian yang kuat, yang jika disatukan dalam kelompok akan menjadi motor penggerak meratu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi di tingkat pelajar dan mahasiswa menjadi sangat krusial untuk menajamkan pemahaman kita tentang apa itu korupsi dan apa bahayanya. Kita perlu tahu bahwa korupsi itu memiliki struktur yang bekerja secara personal atau individu, maupun secara komunitas ataupun kelompok. Nah, tantangan terberatnya adalah ketika tindakan korupsi dilakukan secara komunitas. Ini sangat sulit diberantas karena di dalamnya seringkali ada permainan hukum. Akibatnya, walaupun hukum tertulisnya tampak sangat tegas, keputusan akhir yang diambil belum tentu mencerminkan keadilan. Disinilah karakter anti korupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penanaman integritas mahasiswa di perguruan tinggi harus diperkuat untuk memutus mata rantai tersebut. Lalu, apa sih akibatnya jika korupsi ini dibiarkan tumbuh subur di negara kita? Dampak pertamanya adalah kegagalan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Efisiensi waktu dan biaya yang direncanakan sirna begitu saja. Sebagai contoh, ketika terjadi korupsi dalam penempatan pegawai pemerintahan, yang lahir adalah ketiadaan efisiensi dan pemborosan anggaran negara. Orang yang tidak kompeten menduduki jabatan penting hanya karena uang. Tegasnya, korupsi menyebabkan keputusan dipertimbangkan berdasarkan uang, bukan berdasarkan keputusan nyata manusia. Selain itu, korupsi juga melahirkan ketakutan sistemis. Otoritas atau pejabat pemerintah menjadi enggan mengambil langkah-langkah yang tidak populer di mata rakyat. Padahal, langkah tersebut sangat diperlukan demi pertumbuhan jangka panjang negara kita. Pejabat yang korupsi akan cenderung menolak tindakan-tindakan penting ini hanya demi mempertahankan kekuasaan dan kenyamanan mereka sendiri. Dampak sosialnya pun sangat mengerikan. Di lingkungan yang korupsi akan muncul fitnah dan tuduhan miring bagi individu yang jujur. Ketika ada orang baik yang menolak untuk ikut dalam perilaku curang, mereka justru seringkali dikucilkan, diserang, bahkan sampai difitnah. Dampak fatalnya, hal ini bisa memecah belah kesatuan dari para tokoh dan pejuang anti korupsi. Korupsi benar-benar merusak moral dan dari hulu hingga ke hilir. Melihat dampak yang begitu destruktif, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Disinilah konsep peran generasi muda harus kita bedah. Menurut Wirawan, peran pada dasarnya adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melekat pada statusnya, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.
Artinya, peran kita tidak boleh hanya mandek di dalam ruang kelas atau sekadar menghafal teori kuliah. Kita harus mengoptimalkan peran itu melalui berbagai pelatihan, aksi nyata, dan juga organisasi. Generasi muda seperti kita memiliki potensi besar sebagai agent of change. Kita adalah aset berharga bangsa ini. Hal senada juga ditegaskan oleh tokoh hukum yaitu Abraham Samad. Beliau melihat potensi besar dari pemuda dalam pencegahan korupsi. Di masa mendatang, pemuda-pemuda yang duduk di bangku kuliah ini yang akan menduduki posisi strategis menjadi pejabat publik dan menjadi pembuat kebijakan di negeri ini. Abraham Samad juga menilai, pemuda tidak boleh hanya dijadikan objek atau penonton dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Kita adalah subjek, kita adalah pelaku utama yang harus berkontribusi penuh. Mengapa pemuda? Karena generasi muda dibekali dengan dua senjata utama yang belum terkontaminasi, yaitu idealisme dan juga integritas. Dengan idealisme dan integritas inilah kita menjadi motor penggerak perubahan untuk meruntuhkan budaya korupsi yang mengangkar di negeri ini. Nah, untuk kesimpulannya, korupsi adalah kejahatan luar biasa atau yang bisa disebut extraordinary crime. Karena kejahatan ini luar biasa, maka cara pemberantasannya pun butuh upaya yang luar biasa pula. Pemerintah tidak akan pernah berhasil optimal jika berjalan sendirian tanpa melibatkan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya kita sebagai generasi muda. Solusi nyata yang bisa kita tawarkan hari ini adalah menggaungkan pendidikan anti korupsi. Pendidikan ini harus ditujukan untuk membentuk kembali karakter dan mental anti koruptif yang dimulai dari dalam diri kita sendiri. Untuk selanjutnya kita tularkan ke lingkungan sekitar kita. Dengan bangkitnya karakter anti koruptif ini, kita harap nilai-nilai integritas akan kembali membudaya di tengah masyarakat. Ketika semua orang sadar bahwa korupsi adalah perbuatan tercela yang merugikan bangsa, maka korupsi akan tercegah dengan sendirinya. Mari kita jadikan diri kita sendiri sebagai garda terdepan integritas bangsa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.